Nah, ikhwani rahimakumullah. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Semua hafal itu. Malam Qadar. Iya, Lailatul Qadar itu. Kalau orang salah mengucapkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri. Malam yang sangat bernilai. Malam Al-Qadar. Malam yang sangat bernilai. Kenapa dikatakan bernilai? Siapa yang ketemu sama Lailatul Qadar, di malam itu dia tidak bermaksiat pada Allah Ta'ala, di malam itu dia ibadah, di malam itu dia taat, maka pahalanya seperti ibadah selama 1000 bulan. Kurang lebih kalau dikuruskan itu 86 tahun 3 bulan. Lebih dikit, ya kalau nggak salah nanti dicek pakai kalkulator itu. Ya 1000 bulan dibagi 1000 bulan dibagi 12 bulan. Nanti kan ketemunya berapa tahun. Ikhwani rahimakumullah. Nah kalau kita tahu ada malam seperti itu berarti kan bisa mengqadha waktu-waktu kita yang hilang nih. Saya umur 46 mau 47 kan belum sampai 86 ya. Dapat satu Lailatul Qadar kan selesai itu urusannya. Yang kurang-kurang minus dalam hidup saya udah ketutup dengan satu Ramadan. Seharusnya saya cerdas, saya berpikir gimana nih Ramadan saya ketemu Lailatul Qadar. Gimana caranya biar ketemu Lailatul Qadar. Bagaimana caranya mendapatkan jaminan bebas dari siksa api neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya di setiap malam Allah membebaskan 100.000 orang dari siksa api neraka. Semoga kita termasuk yang mendapat jaminan tidak disentuh api neraka. Amin Allahumma amin. Gimana caranya dapat itu? Gimana caranya dapat rahmat? Gimana caranya dapat ampunan? Gimana caranya dapat dhamanah bil jannah? Jaminan masuk surga. Maka kita harus meninggalkan dulu hal-hal yang kalau kita lakukan tidak akan dapat jaminan. Contoh begini, nih yang pernah kredit syariah. Yang pernah kredit syariah. Kalau kamu punya masalah, ya kamu punya masalah. Kira-kira bisa enggak kredit syariah? Enggak bisa, ditolak. Kenapa? Oh dulu pernah ngutang enggak bayar. Kena poin, enggak bisa. Jadi caranya gimana biar bisa kredit secara syariah? Berarti persyaratannya harus dipenuhi. Tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan Anda terblokir. Kan begitu ya? Kalau udah diblokir maka enggak bisa kredit. Enggak bisa. Meskipun pembukuannya di bank bagus. Oh keuangannya oke. Iya. Oh ininya cakep. Oh rumahnya besar. Ya rumahnya besar. Tapi ada catatan. Ini pernah enggak bayar. Ya pernah enggak bayar. Sekali catatan itu terekod terus. Sehingga dirimu kalau mau utang dimanapun akan ditolak. Nah Ramadan ada orang-orang yang modelnya begitu. Tertolak by system. Yo, nerangkan zaman saiki kudu modelnya ngono. Zaman utang soalnya. Ya tertolak by system. Sholatnya bagus. Puasanya bagus, Masya Allah loh. Puasanya enggak seperti puasa kita. Sahur titik, bukone titik, matanya ditutup plester. Udah, enggak lihat yang haram. Mengurung diri di kamar, zikir, wirid. Duit udah disiapkan dari mulai Syawal tahun sebelumnya. Jadi kewajiban sama istri sama anak beres semuanya. Ngaji tok hidupnya. Bagus atau enggak bagus? Bagus atau enggak bagus? Ngomong, elek apa apik? Apik, bagus. Tapi sayang, dia tertolak by sistem. Kenapa? Karena Ramadan punya sistem. Siapa durhaka sama orang tua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalnya selama Ramadan. Ini perlu dibalen ini ya. Tertolak by system. Siapa durhaka sama orang tua enggak bakal dapat Lailatul Qadar. Tertolak by system. Siapa durhaka sama orang tua enggak akan dapat rahmatnya Ramadan. Siapa durhaka sama orang tua enggak bakal dapat ampunan selama bulan suci Ramadan. Bahkan dapat doanya malaikat Jibril alaihi salam.
Ya, celaka. Malaikat dongakno elek ya bisa gitu. Celaka. Siapa yang celaka? Rasulullah suruh ngamini itu. Aminkan, aminkan. Nabi suruh mengamini doa malaikat. Dan doa malaikat ini doanya buruk, enggak baik. Padahal malaikat kalau doa baik. Ya kadang-kadang kan malaikat harus nakut-nakutin juga loh ya. Nakut-nakutin juga. Yang nakut-nakutin langsung pimpinannya malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam. Orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Celaka. Kanjeng Nabi suruh ngamini, amin, amin. Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya semasa hidupnya, tapi tidak mendapatkan ampunannya Allah Ta'ala. Celaka. Ini kok lihat saya nggak enak sama kenapa nih? Pemirsa, jadi kalau Ramadan nanti, ada di antara kita yang masih durhaka sama orang tua, selesai. Gak dapat keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Rejected by system. Dia tertolak karena sistem. Terblokir. Pahala ibadahnya diblokir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang paten. Allah gak butuh ibadahmu kalau kamu durhaka sama orang tuamu. Makanya jangan sok. Jangan merasa hebat dengan sholatmu walaupun kamu wajib sholat. Jangan merasa hebat dengan puasamu meskipun kamu wajib puasa. Jangan merasa hebat dengan dakwahmu meskipun kamu wajib dakwah. Kalau kamu durhaka pada orang tuamu. Oh, ibadah saja enggak boleh dipamerkan. Apalagi pamer duit. Duitku akeh, ora kanggo dul. Kamu mau ngapain sama orang tuamu? Sorry bro, kamu itu cuma kotoran. Betul enggak? Asalnya dari sesuatu yang menjijikkan. Milik siapa? Orang tua. Ngono sombong mbek bapak ibu. Masya Allah, kurang ajar kuadrat. Kalau gini harus galak saya. Malaikat aja galak, masa saya enggak galak. Kalau begini harus galak. Karena suhtullah fi suhtil walidain. Allah marah kalau orang tua marah. Makanya jangan buat Allah marah dengan membuat orang tuamu marah. Kalau kita buat orang tua kita marah, maka Allah marah sama kita. Siapa yang bisa menang kalau Allah marah kepadanya? Enggak akan bisa nyaman hidupnya. Makanya kadang-kadang tuh saya rodok mumet, padahal saya enggak mau mumet. Ada orang nanya, Habib gimana Habib? Ini doa saya kok enggak kabul-kabul. Padahal sholawat munjiah udah saya jalani ribuan kali. Jawaban saya sederhana, lah kamu sama orang tuamu bagaimana? Kamu sama bapak ibu mertuamu bagaimana? Sama kakek nenekmu bagaimana? Saya sama orang tua saya baik, tapi kalau eyang putri, eyang kakung kan bukan orang tua saya, ngawurmu gue loh. Eyang putri, eyang kakung itu lebih dari orang tuamu karena dia orang tuanya orang tuamu. Bakti sama orang tua birrul walidain dari atas terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas. Itu namanya birrul walidain. Sayang sama bapaknya, tapi benci sama kakeknya. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Wah, ini lihat saya enggak enak kabeh. Minum kopi dulu biar enak lihatnya. Tim jog bekerja. Alhamdulillah. Cuman saya enggak dikasih kopi panas. Jadi joki tetap adem Ustaz Iis. Ganti cangkir. Iya, ini kasihkan Edwin Rus Cahyadi. Kopi itu kalau dingin enak, tapi kalau panas lebih enak. Kalau mau dingin sekalian es kopi. Tapi kalau es tidak, panas tidak. Namanya apa? Adem apa itu? Adem gak jelas. Adem ayem. Adem nyep itu. Kalau untuk kopi kurang asyik. Kopi enaknya panas atau sekalian es kopi. No, gak panas yo adem sisan. Bu, kalau ada anak durhaka itu rasanya sakit enggak Bu? Ya makanya ibu jangan durhaka sama orang tuanya. Nah, ya betul toh ya? Kama tadi nutudan. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana berbuat engkau akan dibalas. Semua kejahatan itu ya balasannya banyak yang ditunda. Di dunia tidak dikasih, tapi di akhirat double-double.
Makanya orang-orang yang di dunia ini sudah kena musibah macam-macam, harusnya alhamdulillah. Karena setiap kali ada musibah itu menghapus dosa. Pilih mana? Pilih diajar di sana atau diajar di sini? Pilih diajar di sana atau diajar di sini? Jawabannya enggak pilih dua-duanya toh ya. Enggak mau diajar di sana, enggak mau diajar di sini. Ya udah di sini enggak diajar tapi disentil-sentil. Ya, kejeduk, kepleset, kepala pusing gitu kan ya. Agak panas, dingin, panas, dingin. Nah ini termasuk bagian daripada Allah sayang sama kita. Dihapuskan dosa-dosa kita. Nah, tapi ada satu kejahatan itu yang di dunia kontan, di akhirat nambah. Di dunia kontan, di akhirat nambah. Kejahatan itu namanya durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua ini, orangnya ini belum dead. Tapi gak apa-apa buat anak durhaka ngomongnya rodok kasar ini gak apa-apa. Orangnya belum mati, ngomong mati ya rodok kasar ya, mati lah pitik mati gitu ya. Kalau manusia meninggal dunia. Orangnya belum mati, azabnya sudah turun. Akan merasakan yang sama. Makanya mantu-mantu, hati-hati mantu-mantu. Para menantu ini kalau kurang ajar sama mertua, nanti akan dikaruniai oleh Allah Ta'ala mantu juga yang kurang ajar kepadanya. Kontan itu. Sanggup ibu-ibu? Lihatnya kok ibu-ibu terus ya. Bapak-bapak juga begitu, kalau pengen dapat menantu yang sayang, maka harus sayang sama mertua. Kama tadi itu dan karena mertua itu orang tua. Hati-hati. Kalau kita bahagiakan orang tua, pasti dibahagiakan sama Allah Ta'ala. Kalau kita senangkan orang tua, pasti disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang cari orang soleh dibuat pegangan. Saya pengen punya guru orang soleh, pegangan, pengen barokahnya. Bagus. Tapi sebetulnya di rumahmu ada jimat yang luar biasa, orang tuamu sendiri. Jadikan itu pegangan, baru yang lain. Ya, orang tuanya enggak dirawat, orang tuanya enggak disayang-sayang, orang tuanya enggak dimuliakan, orang tuanya enggak disenang-senangkan, sibuk nyenangkan Habib Novel. Ya bagus nyenangkan Habib Novel atau Kiai Fulan, Ustadz Fulan, bagus. Tapi kamu rugi kalau kamu enggak senangkan orang tuamu. Jangan salah skala prioritas.